Di dunia, banyak orang melakukan hal-hal yang aneh. Mereka misalnya melakukan perjalanan keliling dunia dengan cara yang tidak lumrah, yang kadang tidak masuk dari akal kita. Misalnya dengan jalan kaki, naik sepeda, naik motor, atau dengan perahu. Apa sebenarnya yang mereka cari? Kaos kaki yang saya pakai itu dua lapis, lalu di antaranya itu biasanya saya pakai ini, pembalut wanita. Hah? Ada juga orang Indonesia yang melakukan perjalanan jauh keliling beberapa negara dengan jalan kaki. Bahkan di Amerika dia juga melakukan perjalanan kaki yang cukup jauh. Siapa dia? Kita sambut Herman Wenas. Iya. Terima kasih Bung Herman udah datang di Kick Andy dengan perlengkapannya ya. Iya betul. Pertanyaan pertama, apa betul Anda pernah jalan kaki sampai di Korea, Amerika? Betul? Iya betul. Betul. Bisa cerita, kenapa Anda kok bisa sampai Korea kemudian ke Amerika, itu bagaimana ceritanya? Siapa Herman Wenas dan bagaimana kisahnya? Ini dia cuplikannya. Berkeliling dunia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan berjalan kaki. Seperti yang dilakukan oleh Herman Wenas, warga Jakarta ini. Dari kecil itu saya senang traveling, bahkan pernah punya impian kalau misalnya saya besar, ada kesempatan saya ingin pergi ke tempat-tempat yang di keliling dunia gitu. Perjalanannya dimulai dari melintasi Indonesia sepanjang 1000 km selama 33 hari yang kemudian tercatat di Museum Rekor Indonesia pada tahun 2007 lalu. Perjalanannya kemudian merembah Korea Selatan dari kota Busan hingga Seoul sepanjang 700 km. Selanjutnya menyusuri pantai barat Amerika Serikat sepanjang 2300 km. Dari Portland, Oregon hingga Los Angeles, California. Dengan beban tas seberat 15 kilo yang dibawanya, Herman melakukan perjalanan setiap harinya selama 10 hingga 12 jam. Ketika malam tiba, ia beristirahat di suatu tempat dengan menggunakan tenda. Tidak hanya memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat luar, Herman juga mengenalkan misinya dalam penggalangan dana bagi dunia pendidikan di Indonesia. Tekadnya adalah memecahkan rekor dunia berjalan kaki keliling dunia sepanjang 29.000 km. Katanya Anda pernah dicurigai sebagai teroris. Di mana itu? Di daerah di antara Yogyakarta, sebelum masuk Yogyakarta. Kok bisa? Apa sih? Kalau wajah Anda kayaknya wajah orang baik-baik. Apa yang membuat Anda dicurigai sebagai teroris? Mungkin dari dari bawaan. Ya, bawaan, lalu kemudian perlengkapan yang saya gunakan waktu berjalan, biasanya saya tutup semua. Saya tutup semua untuk menghindari sinar matahari. Jadi mereka malah curiga ya. Ya. Ini ada orang bawa ransel, mukanya ditutupin semua, jalan tanpa tujuan. Saya dilapor ke Koramil. Terus waktu ditanya Anda jawabnya bagaimana? Saya jelaskan tentang misinya, saya sampaikan tujuannya, dan mereka hubungi tempat tim, kantor dari tim. Oh, mereka cek kembali ya, benar enggak ya? Iya. Anda pernah dilempari batu juga? Iya betul. Bayangan orang sebaik Anda kok dilempari batu. Siapa yang kurang ajar itu ya? Kenapa Anda dilempar batu? Saya jalan di daerah orang kulit hitam waktu itu. Di mana ini? Di daerah Richmond, California. Itu di utara San Francisco. Ternyata kota Richmond itu salah satu kota yang tingkat kriminalnya cukup tinggi. Dan waktu saya lewat daerah sana, saya terbiasa semua ditutup. Saya pakai putih. Waktu itu saya pakai kaos warna putih, lalu kemudian
dengan handuk untuk menghindari panas matahari, handuk yang warna putih. Lalu waktu berjalan mereka lempari, awalnya saya nggak tahu alasannya kenapa ya. Saya tinggalkan rutenya, saya tanya sama kawan saya bilang mungkin mereka kira saya anggota KKK ya. Yang kuku. Oh, jadi memang karena model ya, karena putih semua gitu. Nah, sebenarnya Anda pribadi jalan kaki sejak kapan dan kenapa tertarik untuk jalan kaki? Hobi saya dari kecil memang saya senang jalan. Saya senang jalan kaki. Lalu yang membuat saya memutuskan untuk melakukan ini karena teladan dari orang tua saya. Teladan apa yang diberikan ke Anda, diturunkan ke Anda? Orang tua saya itu senang membantu orang lain. Tahun lalu ayah saya berpulang dan saya melihat dari orang-orang yang mengunjungi. Waktu itu saya baru tahu ternyata ayah saya banyak membantu orang lain, menyekolahkan dan membantu mereka. Dari situ saya memiliki keinginan untuk saya belajar dari teladan orang tua saya dan bisa menjadi teladan buat anak saya. Iya, karena Anda jalan kaki ini ada misinya ya, kalau saya lihat. Misinya apa ini? Misinya itu yang pertama tadi untuk mempromosikan Indonesia, lalu kemudian yang kedua saya sambil berjalan juga ingin meningkatkan kesadaran dari masyarakat Indonesia, komunitas Indonesia yang berada di luar, khususnya pelajar, untuk membantu para pelajar yang ada di Indonesia dan juga masyarakat luar untuk membantu pendidikan di Indonesia. Jadi saya mengumpulkan dana juga. Jadi sambil jalan Anda mengumpulkan dana. Betul. Dana itu nanti Anda pakai untuk apa? Untuk membangun Life Skill Education Center. Apa itu? Tempat pelatihan yang memberikan pelatihan dalam 5 bidang. Yang pertama character building, lalu kemudian yang kedua leadership skill, yang ketiga entrepreneurship, yang keempat basic health and nutrition, yang kelima pelestarian lingkungan hidup. Sudah sejauh mana cita-cita Anda ini terrealisasi? Dalam beberapa tahun ini, tim saya yang ada di Indonesia sudah melakukan beberapa kali pelatihan karakter dan kepemimpinan yang diberikan secara cuma-cuma bagi generasi muda. Lalu kemudian kami juga sudah melakukan beberapa kali pengobatan gratis buat masyarakat sambil memberikan pelatihan tentang kesehatan bagi masyarakat. Rata-rata di dalam satu kali pengobatan itu kurang lebih sekitar 1.000 orang yang diberikan pengobatan. Itu semua dari dana yang dikumpulkan. Ya, saya membayangkan kalau jalan kaki kan sepatunya harus yang mantep gitu loh. Tapi Anda kelihatannya pakai sepatu sendal seperti inilah. Iya, betul. Ini memang perangkat yang Anda pakai kalau Anda jalan kaki. Iya. Kenapa harus sepatu sendal? Kan lebih enak sepatu sport misalnya. Waktu 200 km pertama saya coba pakai sepatu sport, tetapi ternyata itu panas. Sangat panas sampai akhirnya semua kuku kaki saya terlepas karena lembab dan panas itu. Lalu kemudian setelah itu saya coba dengan sandal gunung dan sampai sekarang cocok. Dan harus pakai kaos kaki ya? Iya. Kaos kaki yang saya pakai itu dua lapis, lalu di antaranya itu biasanya saya pakai ini pembalut wanita. Hah? Saya baru tahu bahwa ada fungsi lain. Nah, dalam waktu dekat apa rencana Anda? Bulan Maret saya akan melakukan perjalanan di Jepang. Lalu kemudian sambung di Brazil, kemudian di Mesir, Tanzania, dan ada di beberapa negara lain sampai akhir tahun 2009 ini. Persiapannya sudah? Persiapannya sudah. Tinggal sponsor. Tinggal sponsor. Iya. Baik, terima kasih nih Bung Herman ya sudah mau datang di Kick and Day ya.